Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim al-mustafa mawala Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجهاد واتباع إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Barakallahu alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib, barakallahu. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas satu tema yang berjudul Ahkamus Siyam, diambil dari kitab Syarah Mukhtasar Abi Suja Asy-Syafi'i. Al-Imam Abu Suja, beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Husain Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, wafat pada tahun 593 Hijriah. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan, perlunya kita memahami terlebih dahulu kebiasaan para salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika bulan Ramadan datang menghampiri mereka. Yang kita ketahui insyaallah taala Ramadan akan tiba 4 hari lagi insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan Ramadan di atas keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan mereka ini para salaf, para sahabat, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Jadi mereka ini selalu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan berlalu. Ini kebiasaan mereka. Mereka berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasal minni mutaqabbala. Ya Allah,
pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan dan pertemukanlah Ramadan dengan diriku, serta terimalah seluruh amal ibadahku di bulan Ramadan. Nah, ini doa yang selalu dipanjatkan oleh mereka. Maka ini termasuk sunnah bagi kita, ya, karena kita tidak tahu, mungkin hari ini atau besok kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya, bekal apakah yang paling baik ketika menyambut bulan Ramadan, tamu Allah yang penuh dengan keberkahan? Maka beliau menjawab, tidak ada yang paling utama dari bekal menyambut bulan Ramadan, yaitu dengan bertaubat kepada Allah. Itu inti dari kita menyambut bulan suci Ramadan. Maka hendaknya kita bertobat kepada Allah sebelum datang bulan Ramadan. Ya, kalau antum ingin bertemu dengan Ramadan dalam keadaan istiqomah di atas agama Allah, mudah bagi antum untuk menjalani ibadah Ramadan, maka bertaubatlah kepada Allah di saat ini juga. Karena dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sahihnya, bahwasanya ada dua ciri manusia, kata Rasul. Ada dua ciri manusia ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Ciri yang pertama, kata Rasul, wa ya baghiyal khair aqbil, wahai jiwa yang penuh dengan kebaikan, jiwa yang penuh dengan ketakwaan, jiwa yang penuh dengan keimanan, maka terimalah Ramadan dengan penuh sukacita. Ini ciri yang pertama. Kalau antum menerima bulan Ramadan nanti insya Allah pada hari Kamis atau hari Rabu, tanggal 19 atau tanggal 18 Februari ini, penuh dengan sukacita, penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan kepada Allah dan rasa senang, maka antum termasuk golongan orang-orang yang pertama. Tapi golongan yang kedua, apa kata Rasul? Wa ya baghiyas syarr aqsir, wahai jiwa yang penuh dengan keburukan, yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan dosa, maka cukupkanlah Ramadan darinya. Jauhkan Ramadan dari dirinya. Ini orang-orang yang kedua ini, ketika bulan Ramadan itu tiba, maka terasa berat bagi dirinya untuk beramal kebaikan, terasa beban di dalam hatinya untuk puasa. Ini banyak di antara kita ini, kaum muslimin, yang mereka ketika berpuasa terpaksa mereka. Kenapa? Karena kalau nggak puasa mereka dibilang bukan muslim. Nah, ini harus kita jauhkan dari diri kita. Kalau ada penyakit seperti ini dalam diri kita, maka hendaklah kita apa? Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena golongan orang-orang yang kedua ini, maka tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan Ramadan baginya. Taib, barakallahu. Ini hanya kita dan Allah saja yang tahu. Apakah kita termasuk ciri orang yang pertama atau ciri orang yang kedua? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang pertama, yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan, lapang dan tidak terasa berat di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Baik, kita masuk kepada pembahasan ahkamus siyam. Maka berkata Syekh rahimahullah taala, as-saumu fil lughah, puasa
menurut bahasa adalah al-imsak. Jadi makna atau arti puasa secara bahasa adalah menahan. Segala sesuatu yang menahan dirinya dari rasa marah, emosi, kemudian menahan dirinya dari berkata yang tidak baik, berkata kotor, maka ini dikatakan dia telah berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 26. Allah katakan di sini Maryam alaihissalam beliau berpuasa dari tidak berkata. Karena beliau ketika itu apa? Difitnah. Punya anak tapi nggak punya suami. Maka beliau berjanji bernazar kepada Allah untuk tidak berkata kepada banyak manusia. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya di mana Allah mengatakan inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Maka pada hari ini kata Maryam, aku bernazar kepada Ar-Rahman untuk berpuasa, untuk berdiam diri, untuk tidak banyak berkata, falan ukallimal yauma insiya, dan aku tidak akan berkata sedikit pun kepada manusia. Ini termasuk sunnah orang-orang soleh terdahulu, sunnah qabla mansuri', ya, sunnah syariat sebelum syariat Islam. Ini dibolehkan kalau tidak menyelisih syariat Allah dan Rasulnya. Maka kalau antum ada masalah misalnya dengan keluarga besar di grup, antum difitnah dengan keluarga besar antum, dituduh begini macam dan sebagainya, maka bagaimana caranya? Antum lebih baik diam. Karena kalau antum meladeni orang-orang seperti itu, seperti mereka yang hobinya suka apa? Memfitnah, menjatuhkan, kemudian meremehkan antum, maka akan muncul dalam diri antum apa? Balas. Antum akan membalasnya, dan ditakutkan apa? Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak di antara kita ini yang apa? Tersulut emosi amarah karena perbuatan orang lain pada kita. Ini termasuk sunnahnya apa? Diam. Lebih baik kita diam, gak usah diladenin oleh kita ini. Udah biarkan saja. Biarkan saja fitnah itu mengalir dengan sendirinya, dan kita bertawakal kepada Allah. Semoga Allah membalas keburukannya dengan apa yang telah dilakukan olehnya. Ini sebaik-baik balasan, yaitu apa? Allah yang membalasnya. Taib. Adapun secara istilah dijelaskan oleh Syekh, al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima' wasairil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan diri dari makan, minum, berjima, yaitu berhubungan badan suami istri. Yang keempat, dan hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit matahari. Dan kita ketahui dalam Islam fajar itu ada dua, ya kan? Yang pertama fajar kadzib, yang kedua fajar shadiq. Fajar kadzib itu datang 50 menit sebelum fajar shadiq. Jadi ketika fajar kadzib ini kita masih boleh makan, boleh minum, kemudian berhubungan badan suami istri dibolehkan. Tapi kalau sudah masuk waktu fajar shadiq, waktu subuh, maka haram hukumnya kita makan dan minum. Ini banyak kesalahan di antara kita, Pak. Mereka masih makan minum, sudah azan. Ya, ketika ditanya, "Loh, kenapa antum kok makan? Kok antum masih minum?" Katanya apa? "Loh, kan belum selesai azannya." Nah, ini banyak di antara kita seperti ini. Kalau dilakukan oleh kita seperti ini, maka menurut mazhab Syafi'i batal puasanya dan harus mengqadha puasanya lagi.
Dan harus kita pahami di sini, azan itu apa? Al-i'lam, panggilan. Ingat sama antum, azan adalah panggilan agar umat Islam bagi laki-laki datang kemana? Ke masjid. Yang membuktikan, menyatakan waktu fajar itu telah tiba adalah waktunya. Ya, kalau misalkan sudah waktunya jam 4 berapa? 40 ya sekarang. Misalnya jam 4.40, maka antum stop. Ya, antum stop, tidak makan dan tidak minum. Makanya menurut mereka mazhab Syafi'i ada namanya apa? Imsak. Ya, antum sering dengar itu. Ya, di masjid-masjid itu kata apa? Imsak. Ini apa? Mereka ini membatasi untuk tidak makan dan minum 10 menit atau 15 menit sebelum waktu subuh. Dan bagi mereka ini hukumnya makruh kalau antum makan dan minum di saat waktu imsak di sini. Taib ya, barakallahu fikum. Cuma ada yang berlebihan dari saudara kita yang meyakini waktu imsak adalah waktu tidak boleh makan dan minum. Ini juga salah. Maka pertengahan diantaranya adalah apa? Kita menahan diri 10 menit ya untuk tidak makan dan minum agar tidak apa? Tidak kebablasan ketika masuk waktu azan subuh, maka kita tidak boleh makan dan minum lagi di saat tersebut. Taib. Ila ghurubi syams, sampai matahari tenggelam. Apa kata di sini dijelaskan oleh para ulama, yaitu di saat waktu masuk maghrib. Ya, saat waktu masuk maghrib. Jangan salah antum. Jadi antum nanti nunggu di rumah, nunggu berbuka puasa bukan pas azan. Bukan pas azan. Karena muazin juga kan butuh berbuka juga kan. 3 menit dia berbuka, kemudian dia baru azan. Tadi sudah Anda bilang ke antum. Jadi azan ini hanya apa? Panggilan bagi laki-laki untuk datang ke masjid. Ini dibalik kebiasaan kita ini. Giliran subuh dia sahurnya jam berapa? Jam 2, jam 3, ya kan? Takut kesiangan atau takut tidak sahur. Giliran berbuka puasa apa? Dia sengaja diulurkan buka puasanya. Antum nanti akan lihat bertebaran kaum muslimin di luar sana yang mereka sengaja mencari takjil buka puasa di waktu maghrib sudah masuk. Diulur oleh mereka. Banyak nanti di sana itu. Nah, seperti itu. Ya, maka harus kita balik kebiasaan yang tidak baik tersebut dengan mengakhirkan sahur, kemudian menyegerakan berbuka. Ini termasuk sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bulan Ramadan adalah termasuk dari rukun min arkanil Islam, kata Syekh. Dalla ala wujubihi alkitab wa sunnatu wal ijma'. Menunjukkan atas dalilnya kewajiban puasa di dalam Al-Quran, sunnah dan ijma' para sahabat. Hujjah dari Al-Quran, di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah katakan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini hujah wajibnya puasa. Nanti kalau ada yang nanya ke antum,
ayah, abi, puasa itu wajib ya? Iya wajib. Dalilnya apa misalnya? Ya, antum jawab. Dalilnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, biasanya kan anak-anak kita ini ketika di bulan Ramadan mereka biasa diberikan apa? Tugas dari sekolah kan? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, antum bisa jawab, alhamdulillah. Ya, jadi ilmu ini buat antum. Taib. Kemudian hujah yang kedua dari as-sunnah, di mana Rasul yang mulia bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Beliau mengatakan, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, naik haji jika mampu. Ana yakin kalau antum gak percaya nanti pulang dari sini, antum tanya sama kerabat dekat antum, keluarga dekat antum, masih banyak yang belum hafal ini. Antum tes kalau nggak percaya nanti. Bahkan banyak yang terbalik-balik dia antara zakat dengan puasa. Bahkan dia nggak tahu jumlah bilangan rukun Islam itu ada berapa. Padahal apa kata Rasul? Pondasi Islam itu dibangun atas berapa? 5 pondasi. Yang dasar saja banyak diantara kita yang tidak faham dan tidak hafal pondasi Islam. Bagaimana Islam mau jaya? Bagaimana Islam mau bangkit di tengah umat-umat kufar yang sedang menghancurkan Islam? Ya, mimpi saja kita. Kita ingin membanggakan Islam, tapi yang dasarnya saja kita nggak paham, tidak ngerti dan tidak hafal kita. Ya, makanya benarlah di akhir zaman ini Islam itu apa kata Rasul seperti makanan yang akan diperebutkan oleh orang-orang kufar, ya, dimakan. Karena apa? Mereka jauh dari agamanya. Mereka tidak peduli terhadap agama yang mereka anut selama ini. Adapun menurut ijma' dijelaskan oleh Syekh, wattafaqal ijma'u ala wujubi shaumihi wa anna man ankara wujubahu kafirun. Dan telah sepakat wajibnya berpuasa. Ini menurut para sahabat, kesepakatan mereka. Wa anna man ankara wujubahu kafirun, dan siapa yang mengingkari wajibnya puasa maka dia telah kafir. Walaupun dia dalam hatinya dia mengingkari, tidak mengucapkan dengan lisannya. Ya, dia selama ini hidup meyakini puasa itu enggak wajib. Puasa Ramadan itu tidak wajib hukumnya. Jadi dia karena takut saja berpuasa, malu, maka dia terpaksa berpuasa. Kalau ada dalam hatinya dia mengatakan tidak wajib, maka dia telah apa? Kafir. Ini telah kesepakatan dari para sahabat, ijma'u sahabat. Apalagi misalkan dia ragu tentang wajibnya puasa. Makanya di sini harus kita benahi dan kita ajarkan orang-orang yang kita kasihi agar pentingnya berpuasa di bulan Ramadan. Taib, barakallahu fikum. Kemudian Syekh mengatakan wa minal hikmati fi syar'iyyatis siyam, dan termasuk dari hikmah disyariatkannya puasa. Jadi sebelum kita masuk kepada hikmah di sini, perlu kita ketahui tidaklah Allah mewajibkan ibadah kepada hambanya kecuali pasti ada apa? Hikmah di baliknya itu semua. Contohnya apa? Allah wajibkan kita sholat wajib 5 kali sehari. Itu pasti ada hikmahnya. Benar gak?
Apa di antara hikmahnya? Apa di antara hikmahnya? Di antara hikmah yang paling terbesar adalah apa? Agar kita ini tunduk patuh, menghinakan diri, menghambakan diri kepada Allah Rabbul Jalal. Itu hikmah yang paling besar. Ya, dengan beribadah kepadanya. Kemudian hikmah yang kedua apa? Antum bisa lihat nanti para ilmuwan kedokteran telah meneliti gerakan sholat adalah gerakan yang paling baik buat tubuh kita. Ya, jadi kalau antum sebenarnya ini, kalau antum mau fitness gratis, kalau antum mau fitness gratis nih, tanpa biaya, antum sholat qiyamul lail, sholat malam antum. Sholat malam antum sholat qiyamul lail 11 rakaat, bacaannya panjang-panjang. Ana yakin badan antum sehat. Benar ya? Tapi buktinya apa kita ini? Jangankan 11 rakaat, 2 rakaat saja. Sholat malam beratnya minta ampun kita. Gak usah 2 rakaat, 1 rakaat witir, beratnya minta ampun. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita disuruh ngangkat barbel yang 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 50 kilo mampu kita. Badan kita ini mampu. Tapi giliran disuruh berdiri sholat, nanti antum akan lihat. Disuruh berdiri sholat untuk sholat tarawih 11 rakaat, itu banyak yang berguguran nanti. Alasan dia. Alasan. Nah, makanya disinilah kita, mumpung bulan Ramadan belum tiba, maka apa nasihat dari Syekh Ibnu Utsaimin tadi? Apa wasiatnya beliau? Hendaklah kita membekali diri kita sebelum masuk Ramadan dengan apa? Dengan apa tadi? Bertaubat kepada Allah, agar mensucikan diri kita ini biar nggak berat, biar nggak beban kita nanti ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan penuh dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita pahami di sini, ikhwani jamaah, Allah tidak mewajibkan kita untuk mencari-cari hikmah dari sesuatu apa yang Allah wajibkan bagi kita. Allah tidak mewajibkan kita. Contohnya tadi, hikmah sholat, apa diantaranya gerakan sholat adalah gerakan yang baik buat tubuh, dan ini telah diteliti oleh para kedokteran. Tapi tidak diwajibkan bagi kita untuk mencari-cari, kita teliti, kemudian kita tidak diwajibkan bagi kita. Yang diwajibkan bagi kita oleh Allah, Pak, menjalankan aturan perintah yang Allah aturkan bagi kita. Itu yang diwajibkan Allah bagi kita. Selebihnya hikmah itu terkadang Allah tampakkan kepada hambanya, terkadang pula Allah sembunyikan bagi hamba-hambanya, agar menjadi apa? Menjadi hikmah buat mereka. Makanya di sini hikmah yang paling terbesar, diperintahkannya puasa. Apa hikmah yang paling terbesar? Apa yang paling terbesar hikmahnya? Ada yang tahu nggak tuh? Hikmah yang paling besar, paling inti, Allah wajibkan puasa bagi kita apa? Takwa. Allah sebutkan tadi kan dalam Al-Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Ini hikmah yang paling terbesar, agar kita ini meraih ketakwaan. Maksudnya apa di sini kata para ulama? Syekh Shalih Fauzan mengatakan meraih takwa itu selepas bulan Ramadan. Setelahnya, maka ini yang berhasil, bukan ketika sebelum Ramadan, apalagi ketika Ramadan sedang berjalan. Enggak, nanti setelah bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kita meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, Pak, Syekh mengatakan al-ihsasu bil alamil masakini wa ma yuqasunahu min ju'in wa hirmani madad dahr.
Jadi hikmah yang paling terbesar yang kedua setelah meraih takwa adalah apa? Merasakan pahit getir orang-orang miskin dan yang serupa dengan mereka dari rasa lapar, rasa haus bertahun-tahun yang mereka rasakan. Ini yang paling terbesar. Jadi Allah perintahkan kita, ini kata para ulama, berpuasa di bulan Ramadan agar apa tujuannya? Agar antum di sini dan di luar sana merasakan lapar dan haus. Apa yang mereka rasakan pada hari-hari yang mereka jalankan. Bertahun-tahun mereka rasakan lapar dan haus. Antum bisa lihat para pengemis, pengamen, orang-orang yang tidur di bawah kolong jembatan, orang-orang yang tidur di emperan toko dan sebagainya. Mereka itu menahan lapar dan haus sepanjang tahun. Dan ini hikmah yang Allah berikan bagi kita apa? Agar kita merasakan apa yang mereka rasakan. Kemudian apa? Wa mimma yub'asu ala atfil musirina alaihim. Dan setelah kita merasakan lapar dan haus, kata Syekh, orang-orang kaya, orang-orang yang Allah limpahkan rizki, berkelebihan harta, maka dia akan mengeluarkan rizkinya di saat bulan Ramadan. Ini nanti antum akan temukan. Ya, jadi orang-orang kaya raya ini Allah akan gerakan hati-hati mereka. Apa tujuannya mereka? Mereka bersedekah, berdonasi. Untuk apa? Buka puasa jamaah, iftar jama'i di masjid. Kemudian apa lagi? Mereka akan berdonasi untuk mengadakan i'tikaf di masjid. Jadi mereka yang mengeluarkan biayanya semuanya. Ini orang-orang kaya seperti ini adalah orang-orang yang Allah gerakan hati-hati mereka. Maka ini diantara hikmah Allah wajibkan puasa di bulan Ramadan. Dan nanti antum akan temukan banyak orang-orang kaya ini yang mereka apa? Santunan anak yatim di saat Ramadan. Benar gak? Kemudian orang-orang duafa itu akan diberikan oleh mereka. Dan kebanyakan dari kita kaum muslimin mengeluarkan zakat malnya itu di saat apa? Di saat Ramadan sebelum Idul Fitri. Ini bukti yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ini hikmah yang kedua. Adapun hikmah yang ketiga, apa kata Syekh? As-sabr. Ini hikmah yang paling terbesar ketiga, diwajibkannya berpuasa. Ya, maka sabar di sini ada tiga yang harus kita pahami. Yang pertama adalah sabar ala taatillah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Ini yang berat, ini yang paling berat. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, bersabar di atas ketaatan kepada Allah adalah bersabar yang paling berat. Kenapa? Karena kita di saat bulan Ramadan itu kita harus bersabar untuk apa? Sholat wajib 5 waktu tepat waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Benar gak? Jangankan bulan Ramadan, di luar Ramadan saja kita masih bolong-bolong sholat berjamaahnya. Ya kan? Ada aja alasannya. Kalau nggak zuhur, asar kita nggak sholat berjamaah, atau subuh nggak sholat berjamaah. Apalagi di saat Ramadan, di saat lapar, haus, bawaannya ngantuk, tidur mulu. Banyak di antara kita nanti sholatnya jam berapa? Zuhurnya sholatnya di ujung-ujung, sengaja dia. Ya, waktu asar misalnya jam 15.23 misalnya. Kemudian dia sholatnya jam berapa? Jam 15, jam 3 lewat 5 dia baru sholat asar. Nah, ini nggak boleh seperti ini, mengakhirkan sholat. Dan ini termasuk dosa, ini tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, nanti antum akan temukan dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Ini kisah nyata ini. Imam Zahabi menukil suatu kisah, ada 2 orang bersaudara, laki-laki dengan perempuan. Ya, jadi singkat cerita, adiknya yang perempuan ini meninggal. Kemudian diuruslah jenazahnya oleh kakaknya.
yang laki-laki, dimandikan, kemudian dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Maka ketika dikuburkan oleh kakaknya, tiba-tiba harta yang dibawa oleh kakak ini jatuh ke liang lahat adiknya. Ya, sudah dikuburkan itu. Nah, pas dia lagi sadar, ternyata apa? Uangnya itu masuk ke dalam liang lahat bersama dengan adiknya. Ini dikisahkan oleh Imam Zahabi. Jadi mau nggak mau apa? Sama dia dibongkar lagi kan? Jadi kuburnya dibongkar lagi, kubur adiknya itu. Itu jarak kurang lebih 1 jam dikisahkan di situ. Pas dibuka lagi kuburnya itu ketika dia ingin mengambil apa? Ternyata jasad adiknya yang perempuan terbakar hangus. Terbakar hangus. Tidak tersisa. Ketika dia melihat kondisi adiknya dalam keadaan tersiksa di alam kubur, maka dia tutup lagi itu kuburannya. Dan dia lari bertanya kepada ibunya, "Wahai ibunda, amalan apa yang dilakukan oleh adik kita ini? Oleh adik saya," katanya. Apa kata ibunya? "Wahai anakku, dahulu adikmu sering melalaikan sholat wajib." Itu bisa bayangkan. Berarti bagaimana di sini? Ini dikisahkan oleh Imam Zahabi. Jadi adiknya yang perempuan ini kalau sholat di akhir-akhir sudah mau habis waktu sholat, baru dia sholat. Antum bisa bayangkan. Allah azab orang-orang yang melalaikan sholat saja seperti itu, apalagi yang meninggalkan sholat. Antum bisa bayangkan di situ ya. Terbakar habis. Dan benar apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun," kata Allah. Celakalah, maka neraka wail lah, kata para ulama. Neraka wail bagi orang-orang apa? Yang salatnya itu lalai. Ini ancaman bagi orang-orang yang mengakhirkan salat. Makanya nasihatkan kepada para istri-istri kita di luar sana di rumah, tolong ya bilang sama mereka sholat tepat pada waktunya, nggak boleh ada alasan yang lain. Karena kebanyakan para istri, para perempuan itu apa? Kalau di rumah itu santai mereka, ya kan? Apa yang mereka lakukan? Gegoleran setelah membereskan rumah. Kemudian biasanya waktu zuhur apa itu? Waktu santai bagi mereka kan? Tidur-tiduran, main handphone, ya kan? Scroll WhatsApp, Facebook, Instagram. Ada yang sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga waktu sholatnya itu apa? Molor. Waktu sholatnya molor. Jadi nggak boleh dia mengakhirkan tanpa uzur. Tidak boleh. Maka wajib bagi kita untuk apa? Sholat tepat pada waktunya. Karena ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya, "Ayul a'mal ahabbu indallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah bersabda, "As-salatu ala waqtiha." Sholat tepat pada waktunya adalah amalan yang dicintai oleh Allah lebih daripada berbakti kepada orang tua dan berjihad di jalan Allah. Taib, barakallahu fikum. Ini bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, bersabar meninggalkan maksiat. Ini yang dikatakan sabar. Bagaimana caranya Ustaz? Ini nanti akan kita temukan. Ketika kita di bulan Ramadan, usahakan nasihat buat anak pribadi. Ya, kalau yang punya televisi di rumah, yang punya TV, kalau bisa disimpan dulu sebulan. Itu kalau bisa. Kalau antum tidak terjadi perang dunia kedua sama istri antum. Tapi kalau terjadi perang dunia kedua, silakan. Terserah antum bagaimana caranya. Karena apa? Karena banyak nanti menjelang berbuka puasa mereka menyuguhkan apa? Acara-acara yang tidak baik. Waktu-waktu yang tidak baik itu di saat-saat menjelang berbuka puasa. Ba'da asar,
itu acara gosip, ghibah, namimah, joget, ya kan? Apa ini banyak sekali. Kalaupun ada TV, maka TV yang satelit, yang kajian atau enggak apa? Tilawah murotal dari Mekah Madinah. Ana jamin istri antum enggak betah. Ana jamin. Itu mulu, Pak. Ganti apa? Bosan. Ana jamin. Antum juga enggak betah, mungkin juga sama. Sama, satu circle jadinya. Ini banyak di antara kita. La haula wala quwwata illa billahil azim. Baik. Maka wajib bagi kita untuk menahan dari bermaksiat kepada Allah di saat bulan Ramadan, bersabar. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga apa kata Syekh? As-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah. Bersabar di atas takdir Allah yang pahit. Nanti antum akan temukan di antara kita ini banyak nanti ketika bulan Ramadan rezeki kita berkurang, pendapatan kita berkurang. Kenapa? Bagi para pedagang, pengusaha, orang yang suka dagang ini, ketika di bulan Ramadan apa? Otomatis kurang dong. Bagi orang-orang yang bekerja ini, maka otomatis akan berkurang. Kenapa? Karena waktu kerjanya berkurang, masuknya lebih awal, pulangnya lebih cepat di antara kita ini. Makanya di sini apa? Bagi orang-orang yang Allah berikan rizki kurang nanti pada saat bulan Ramadan, maka hendaklah dia bersabar dari atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Maka ini 3 hikmah yang harus kita imani, kita jalankan dengan penuh dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada syarat sah puasa. Menurut mazhab Syafi'i ada 4. Yang pertama Islam. Maka Syekh mengatakan fala yajibu 'alal kafir, tidak wajib orang kafir puasa. Li'annahu la tasihhu minhu an-niyah wa laysa huwa min ahli al-ibadah. Karena orang kafir itu tidak sah niatnya dan bukan termasuk dari hamba Allah. Jadi nanti kalau ada orang kafir tetangga antum yang dia mau coba-coba puasa sebulan penuh, dia bilang, "Pak, alhamdulillah saya sudah bisa puasa, Pak. Saya toleransi. Ini kira-kira saya dapat pahala nggak, Pak, dari Tuhan Allah?" Antum jawabnya apa? Maaf ya Mas kafir. Kalau mau dapat pahala Mas harus login dulu. Nah, kan gitu bahasanya kan. Selama dia belum login nggak bakal dapat pahala dia. Karena apa? Niatnya nggak benar. Niatnya dia kan bukan karena Allah. Dan dia bukan termasuk dari hamba Allah. Ini yang pertama. Syarat yang pertama dia harus muslim. Syarat yang kedua al-bulugh. Dia harus baligh. Bagaimana? Menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala, batasan baligh itu berumur berapa tahun? 15 tahun. Ini wajib puasa baginya. Berarti kalau antum punya anak yang sudah sampai kelas 9 SMP, 15 tahun, maka wajib hukumnya dia berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, maka dia berdosa. Antum perhatikan di situ ya. 15 tahun dia wajib berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan. Syarat yang ketiga apa? Al-aql, berakal. Kalau dia tidak berakal, gila, mohon maaf, berkebutuhan khusus, apa contohnya di sini? Apa berkebutuhan khusus itu? Seperti apa bahasanya itu? Orang-orang berkebutuhan khusus itu apa? Pokoknya itulah. Itu mereka tidak wajib puasa. Ya, mereka tidak wajib puasa itu. Karena dia tidak berakal. Jadi tidak waras akalnya. Jadi orang-orang, antum punya anak misalkan orang-orang yang berkebutuhan khusus, yang sekolahnya khusus itu, antum mewajibkan puasa? Jangan. Karena dia tidak diberikan beban, tidak dikasih mukallaf oleh Allah. Maka dia tidak wajib puasa. Mau puasa silakan, mau tidak puasa juga tidak apa-apa. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda
dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dalam sahihnya, rufi'al qalam an salasatin, diangkat pena oleh Allah dari 3 hal. Yang pertama, anil majnuni al maghlub ala aqlihi hatta yafiq, yaitu dari orang gila, orang yang kalah akalnya sampai dia waras, sampai dia tidak gila lagi. Yang kedua, wa anin naim hatta yastayqiz, dari orang yang tertidur sampai dia bangun. Nah ini orang tidur sampai dia bangun. Kalau misalkan nanti ada di antara antum nih, di antara antum yang dia qadarullah dia enggak sahur, tidak sahur, bangun-bangun jam berapa? Jam 5:30, habis sholat subuh dia buka kulkas, wah dimakan sama dia, minum. Istri bilang, loh ayah kok nggak puasa? Astagfirullahaladzim, udah kenyang. Iya, astagfirullahaladzim, udah kenyang dia. Apa hukumnya di sini? Sah tidak puasanya? Sah tidak? Kira-kira sah atau enggak puasanya? Hah? Dilihat dulu. Kalau misalkan dia niat di malam hari, dia niat puasa untuk pagi hari, maka puasanya sah. Kalau dia tidak sempat niat di malam hari dan dia pagi harinya makan madam ya sampai kenyang, maka puasanya tidak sah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Terus ada yang bilang, Ustaz, boleh nggak kita niatkan puasa sebulan penuh? Sebulan penuh Ustaz, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi 1 kali niat misalnya. Boleh nggak? Kalau menurut mazhab Syafi'i ini tidak diperbolehkan antum. Ya. Jadi antum harus berniat apa? 1 malam 1 kali niat. Seperti itu. Taib. Kemudian yang ketiga, wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Ini 3 orang yang diangkat penanya, tidak mendapatkan dosa bagi mereka. Yang keempat, syarat sah puasa, al-qudratu 'ala shaum, yaitu orang yang mampu untuk berpuasa. Jadi nanti orang-orang yang sudah tua, kakek-kakek, tua renta, ini tidak wajib puasa baginya. Tapi ini banyak disalahartikan oleh sebagian kita. Antum punya bapak, umurnya sudah 70 tahun. Dia bilang, aduh nak, bapak udah gak kuat lagi puasa nak. Bapak lapar, bapak haus. Boleh gak bapak bayar fidyah? Terus antum iya kan? Yaudah bapak bayar fidyah. Hukumnya haram. Padahal dia masih bisa jalan, masih bisa lari pagi, ya, masih bisa fitness dia, 70 tahun. Maka ini tidak diperbolehkan dia meninggalkan puasa tanpa uzur. Yang dimaksud di sini apa? Yang sudah tua, ini telah dijelaskan oleh para ulama, ini sepakat mereka berumur di atas 80 tahun. Ya, 90 tahun, ini sudah apa? Tua renta. Maka di sini tidak wajib baginya apa? Puasa. Bagaimana caranya Ustaz? Yaitu dengan cara membayar fidyah. 1 hari 1 orang miskin. Dan ini yang banyak disalahartikan oleh kita. Ketika dia bayar fidyah, udah sekalian aja Ustaz, bapaknya udah tua Ustaz, sakit-sakitan. Bagaimana kalau saya bayar fidyah sekalian 30 makan, 30 bungkus. Bener dia. Tapi caranya dia salah. Bagaimana? Dia datang ke pinggiran orang-orang miskin, dikasih semua. Tanpa peduli dia lihat 1 orang dapat 3. Pak, saya pak. 1 orang 3. Boleh nggak itu? Boleh nggak 1 orang 3? Tidak diperbolehkan dan ini wajib diulang. Ini banyak di antara kita nanti. Jadi dia banyak pengen kasih aja. Nggak boleh. Jadi 1 orang harus 1. Dan dijelaskan oleh para ulama harus mengenyangkan. Jadi jangan antum kira, wah bayar fidyah boleh dong Ustaz. Boleh, silakan. Tapi dia apa? Dia beli tempe doang sama telur. Tempe sama telur dikasih ke orang miskin. Nih, gak usah banyak ngomong, makan aja. Ya, tempe sama telur. Pasti loh kok Pak, ini nasinya mana Pak? Nah ini nggak apa-apa. Orang saya bayar fidyah doang kok. Dia nggak mau rugi. Biasanya kan kalau 1 bungkus berapa?
10.000 dia cuma ngeluarin duit berapa? Tempe sama telur paling sekitar 5.000-an. Itu pun dimasak sama dia sendiri. Nggak mau rugi. Ini tidak sah fidyahnya. Maka apa? Harus makanan yang mengenyangkan. Seperti itu. Taib. Kemudian apa? Sama dengan halnya orang yang sakit. Kata Syekh di sini, kama la yajibu 'alal marid, sebagaimana orang yang sakit yang dia tidak sanggup untuk berpuasa sebagaimana telah dikatakan oleh para dokter. Dokter sudah menyarankan jangan puasa. Kalau puasa nanti kambuh lagi sakitnya. Apa diantaranya? Penyakit gula. Ada di antara kita nanti yang dia tidak bisa lepas dari insulin yang gulanya sudah tinggi, kadarnya 200, 300, ini harus tidak boleh puasa. Dipaksakan oleh dia, wah saya kuat, saya mampu untuk berpuasa. Tiba-tiba dia pingsan, malah membahayakan dirinya, maka berdosa dia. Bagaimana caranya? Dia harus membayar fidyah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 184. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang dia hanya mampu untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin, yaitu dengan memberi fidyah, maka bayarannya adalah dengan membayarkan fidyah bagi mereka. Taib, barakallahu fikum. Udah selesai ya? Taib. Ya. Enggak apa-apa, sedikit lagi. Kita masuk kepada wajib-wajib puasa. Ini yang pentingnya. Maka menurut mazhab Syafi'i ada 4 wajib puasa. Yang pertama niat. Yang tadi sudah Anda jelaskan sama antum. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh niat itu 1 bulan penuh. Niatnya harus malam hari untuk 1 hari. Dijelaskan oleh Syekh, fa in kana shaumu fardin wajaba alaihi an yanwiya as-siyama min al-lail. Maka apabila telah datang puasa wajib, maka wajib baginya apa? Berniat puasa di malam hari. Taib. Sebagaimana hadis dari Hafsah radhiyallahu taala anha, Rasul yang mulia bersabda, "Man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk puasa besok, maka tidak ada puasa baginya. Ini PR buat antum ya. Nanti kalau puasa kita insya Allah hari Kamis tanggal 19, antum wajib niat malam hari tanggal berapa? Tanggal 18. Pertanyaan ana, ini simple. Ustaz, boleh nggak kalau ada orang yang ketika sholat Isya tanggal 18 malam habis Isya, kemudian mereka bilang, biasanya mereka apa? Allahumma sawma, ana nggak hafal soal itu ya. Allahumma sawma, ada yang hafal nggak antum? Niat puasa itu. Allahumma sawma Ramadan, nawaitu sawma Ramadan an ada ilillahi ta'ala. Makmumnya bilang amin, amin aja, ikutin dia amin. Kira-kira puasanya sah nggak? Puasanya sah nggak? Enggak sah. Ini menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Orang yang ngucapinnya siapa di sini? Kan imamnya. Makmumnya cuma bilang amin, amin, sambil ngantuk dia. Nah, ini lama banget imam nih, ya doanya panjang amat. Nah ini tidak sah puasanya. Makanya di sini menurut mazhab Syafi'i dia harus malam harinya wajib berniat sebelum puasa besok. Ini puasa wajib. Kalau puasa sunnah di sini berbeda. Kalau puasa sunnah apa kata Syekh? Kalau berpuasa sunnah, fala yustaratu fihi tabyitun niyyah minal lail, maka tidak ada syaratnya dia untuk berniat di malam hari untuk berpuasa sunnah. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda dari Ibnu Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu Rasul pernah berkunjung ke rumah Aisyah. Kemudian Rasul bertanya, hal indakum syai', apakah ada sesuatu makanan? Kemudian Aisyah mengatakan la. Qala, maka Rasul yang mulia bersabda, fa inni idzan shaimun. Kalau begitu sekarang saya puasa. Kemudian suatu hari yang lagi Rasul bermain lagi. Kemudian Rasul tiba-tiba disuguhkan kurma.
suguhan kurma oleh keluarganya. Kemudian Rasul meminta hari ini, falaqad asbahtu shaiman faakala. Kembalikan. Ketika pagi hari aku berpuasa, maka sekarang aku batalkan puasanya. Kalau untuk puasa sunnah, antum perhatikan di sini. Nanti antum ketika puasa 6 hari di bulan Syawal, antum datang tamu dari Jawa berkunjung silaturahmi ke antum. Antum puasa Syawal, tiba-tiba tamu antum bawa makanan khas dari Jogja, soto, pokoknya itulah. Tiba-tiba antum bilang, afwan, maaf, saya lagi puasa. Ini tidak baik antum lakukan seperti itu ya. Karena Rasul sendiri apa? Ketika disuguhkan makanan oleh keluarganya, hadiah dari sahabat tentang makanan kurma, beliau apa? Berbuka puasa di saat puasa yang sunnah. Jangan terbalik antum, giliran puasa sunnah antum bilang afwan, ana lagi puasa. Disuguhkan makanan, antum makan. Giliran puasa yang wajib, antum puasa qadha wajib. Antum sakit 5 hari di bulan Ramadan, antum ganti di bulan Syawal. Ketika itu antum datang tamu dari jauh, antum waduh, ini ada makanan khas dari Jogja nih, ayam betutut misalnya, sambelnya enak. Wah, batalin aja, nanti ana ganti. Nggak boleh. Antum tidak boleh mengganti mengqadha puasa wajib tanpa uzur syar'i. Ini banyak diantara kita yang salah kaprah. Antum paham nggak? Giliran puasa qadha dia makan. Loh, ayah, tadi katanya puasa qadha. Nggak apa-apa, kan bisa ganti lagi. Ya, nggak boleh seperti itu. Kalau antum sudah puasa qadha, antum bilang, ya, maka ini dibolehkan antum menolak makanan ketika antum sedang puasa menggantikan puasa wajib. Ini kesalahan-kesalahan yang banyak diantara kita di dalam kesalahan di bulan Ramadan. Taib ya, Allahu alam. Semoga sedikit wejangan ini bermanfaat buat kita, dan semoga diamankan oleh kita nanti bertemu dengan Ramadan dalam keadaan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fikum. Ada sedikit pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Allahu a'lam. Taib, barakallahu fikum. Silakan. Untuk puasa sunnah, memang kalau seperti yang disampaikan, jika ada tamu itu harus bukan. Ya, kalau puasa sunnah, ya puasa Syawal, ya antum kemudian disuguhkan oleh keluarga besar antum, nanti datang biasanya kan ya, bawa makanan dari luar, dikasih hadiah, antum buka aja nggak apa-apa di situ. Antum berbuka, ya untuk menghormati, menghargai keluarga besar antum, dan ini tidak berdosa antum berbuka. Kalau puasa sunnah, ingat ya, bukan puasa wajib, bukan puasa qadha. Antum berbuka, nanti antum ganti pada lain hari, boleh. Karena puasa Syawal itu nggak mesti harus berurutan. Ya, misalkan 1 Syawal, 3 Syawal antum, 3, 4, 5, 6, pokoknya 6 hari, enggak mesti harus itu. Puasa Syawal itu waktunya itu sampai 30 hari di bulan Syawal, seperti itu. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Termasuk puasa Daud, puasa Senin Kamis. Jangan antum, mohon maaf ya, banyak di antara kita ini apa? Sok banget. Ya, mohon maaf. Puasa Senin Kamis, datang tamu dari jauh bawa makanan. Nih saya bawa makanan nih, khas, ini pesanan dari om misalnya. Oh enggak, saya lagi puasa, maaf, nanti aja pas berbuka. Jangan seperti itu ya. Ini bisa apa? Bisa membuat tamunya ini apa? Sakit hati, karena ini bukan termasuk sunnah Rasul. Anda bisa lihat, orang yang paling mengerti tentang puasa siapa? Rasul. Rasul saja ketika dibawakan makanan, disuguhkan makanan yang terbuat dari kurma oleh keluarganya, beliau apa? Membatalkan puasanya. Ini beliau Rasulullah SAW, orang yang mengerti tentang puasa, orang yang hidupnya selalu berpuasa. Lah kita
baru apa? Mentang-mentang kita baru puasa Senin Kamis. Wah enggak. Ini saya baru puasa Senin Kamis nih Ustaz. Saya mau istiqomah. Bukan seperti itu caranya. Islam itu harus difahami dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu kita dan akal pribadi kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Taib, barakallahu fikum. Ada lagi silakan. Taib. Jadi untuk puasa qada, puasa Ramadan ya. Iya. Itu mana didahulukan? Taib, mana yang didahulukan puasa qada dengan puasa 6 hari di bulan Syawal Ustaz? Kalau puasa qada antum tidak lebih dari 30 hari, ya, tidak lebih dari 30 hari, maka antum wajibkan puasa qada dulu. Kalau tidak lebih dari 3 hari, antum misalkan cuma sakit 2 hari, sakit 3 hari, waduh Ustaz, Anda dahulukan puasa Syawal dulu Ustaz. Ini yang paling penting Ustaz. Ini kesalah kaprah ini. Salah pemahaman. Antum kodonya cuma 2 hari. Kapan kodonya? Nanti menjelang bulan Ramadan depan. Ini banyak seperti ini, banyak nih. Ini para akhwat ini, para wanita, para istri ini. Biasanya mereka itu apa? Setiap bulan ada haid kan? Pasti dia berbuka, nggak mungkin dia puasa. Dan dia gantinya kebanyakan dari para istri ini apa? Menjelang Ramadan tahun depan. Ini nggak boleh seperti itu. Karena dia hutang dengan Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya untuk membayar qada dari puasa yang ditinggalkan olehnya. Allahu a'lam. Taib, barakallahu fikum. Ada lagi silakan. Cukup. Taib, kita cukupkan pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan Ramadan dalam keadaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan sempurna, dan semoga Allah mengistiqomahkan kita di atas sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah matikan kita di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah wa la ilaha siratal mustaqim. Taib, ketutupan kafaratis subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.